Halo Kartan Squad, kembali lagi bersama saya Kawira The King of Sparko. Nah, pada video kali ini saya akan share informasi sedikit terkait bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI ya. Bagi mereka yang calon prajurit TNI harus ya menonton video ini. Oke, apa sih informasi yang akan saya share? Yaitu adalah bagaimana sih ya penilaian tentang tes kesemaptaan jasmani, di mana informasi yang saya berikan ini saya mengacu kepada petunjuk teknis ya tes kesemaptaan jasmani yang disahkan pada tahun 2018. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama saya mau jelaskan bagaimana sih mekanisme penilaian di tes kesemaptaan jasmani ini. Jadi tes kesemapatan jasmani ini dibagi menjadi 3 tes. Yang pertama adalah tes postur ya. Tes postur ini nanti akan dilihat bagaimana postur Anda, tidak akan saya jelaskan secara detail. Kemudian tes postur sudah, ada tes kesegaran jasmani ya. Kesegaran jasmani ini dibagi menjadi 2, yaitu kesegaran jasmani A dan kesegaran jasmani B ya. Nanti akan dihitung di total kemudian dibagi 2. Hasilnya itulah tes kesegaran jasmani. Yang berikutnya adalah tes ketangkasan jasmani. Tes ketangkasan jasmani juga ada 2, yaitu tes renang dan juga tes adiraga. Saya tidak akan jelaskan juga secara detail. Khusus tes kesegaran jasmani saya akan jelaskan ya apa-apa saja yang ada di dalam tes ini dan juga bagaimana nilai maksimum dan batas lulus daripada tes ini. Oke, tes kesegaran jasmani ini dari 100 bobot yang ada itu mendapat bobot tersendiri paling besar yaitu 50%. Kemudian di urutan kedua ada tes ketangkasan jasmani dengan bobot 30%. Dan terakhir adalah tes postur dengan bobot yaitu 20%. Jadi 50 tambah 30 tambah 20 yaitu 100%. Jadi kesegaran jasmani memiliki porsi yang cukup besar dalam menentukan kelulusan dari tes kesemapatan jasmani ini. Baik, saya langsung saja di tes yang pertama di kesegaran jasmani, yaitu tes kesegaran A. Apa itu tes kesegaran A? Tes kesegaran A adalah lari 12 menit. Nah, lari 12 menit ya. Jadi ini lapangan ini Anda akan berlari selama 12 menit, kita sambil jalan ya. 12 menit di mana pelaksanaannya nanti saya akan jelaskan secara detail. Jadi setelah Anda diberikan nomor dada, dicek tensi, sudah melaksanakan peregangan, sudah melaksanakan pemanasan, kemudian sudah berdoa, dan cek semuanya lah, maka Anda sudah dipersilakan masuk ke titik start ya, titik 0 ataupun titik 400 karena jaraknya satu putaran adalah 400. Standby di sini. Nanti di sini ada panitia itu ada pencatat jarak, pencatat nomor dada peserta, berapa putaran dia, pencatat waktu, sudah ada pengamanan di seputaran ini ya. Jadi Anda sudah berada di posisi start. Tentu di sini harapan saya adalah sudah fokus, tinggalkan semua pikiran yang menyelimuti, galau, kacau segala macam. Sudahlah, pasrahkan diri Anda, berikan yang terbaik sesuai dengan latihan. Oke, 12 menit nanti akan diberikan aba-aba oleh timer di sini ya. Setelah aba-aba ready atau persiapan, siap, go, ataupun apapun aba-aba untuk dinyatakan mulai, dengarkan baik-baik. Ataupun suara fluid ya. Ketika sudah siap, maka timer akan beri aba-aba go ataupun ya ataupun fluid, langsung Anda berlari selama 12 menit. Sejauh-jauhnya, sepanjang-panjangnya jarak yang Anda bisa tempuh ya. Nah, nanti pada menit ke-10 itu akan ada fluid. 1 kali fluid ya, itu menyatakan bahwasanya Anda sudah masuk di menit 10 ataupun 2 menit terakhir ya. 2 menit terakhir akan selesai, diberikan peringatan berupa fluid 1 kali. Nah, ketika sudah sampai di 12 menit akan diberikan fluid 2 kali sebagai tanda bahwasanya tes dinyatakan selesai, waktu habis. Nah, di sana ketika sudah finish, lepaskan nomor dada ataupun rompi apapun yang bentuknya sebagai identitas kalian, letakkan di tempat Anda finish. Anda meninggalkan, melanjutkan ke tes berikutnya. Nah, di sanalah nanti para
peserta, para panitia, pendukung akan mencatat. Oh, ini nomor dada ini, atas nama ini dicatat, dimasukkan. Ya, berapa putarannya dulu, baru sisanya berapa. Nanti dimasukkan dalam tabel, Anda bisa lihat. Masukin dan ditulis dalam whiteboard besar, biasanya begitu. Udah ada tabel, dilihat. Oh, berapa penilaian kalian. Ya, baik, adik-adik semua yang ingin ikut tes khususnya di para prajurit TNI ini, ada sedikit perbedaan tabel yang digunakan ya. Bagi mereka yang mau tes sebagai perwira prajurit karir, sebagai taruna, ataupun sebagai perwira PSDP, ataupun Bintara Tamtama PK ya. Perbedaan juga diberikan pada jenis kelamin. Pria juga berbeda, wanita juga berbeda. Jadi tabelnya juga berbeda ya. Baik, saya akan ulas sedikit tentang batasan ya, ataupun nilai maksimum dan juga batas nilai kelulusan. Berapa sih range-nya di sini sehingga Anda bisa mengatur strategi ya. Harapan saya di sini Anda harus paham ya. Paham tentang batas nilai ini, karena kalau sudah Anda tahu, Anda akan menyiapkan diri Anda secara maksimal. Oke, saya akan bahas yaitu di perwira prajurit karir, PAPK ya. PAPK ini memiliki penilaian yang sedikit berbeda dengan taruna maupun PSDP serta Bintara Tamtama. Itu saya akan mengeluarkan catatan sedikit supaya nggak salah ya. Nah, kalau ini salah, ini direkam, Anda mengikuti nanti salah lagi pernyataan saya ini ya. Oke, yang pertama untuk PAPK. Untuk PAPK di sini dia memiliki batas ataupun nilai maksimumnya di nilai 100 ya. Kalau dia lari di kesegaran A, ini nilai 100-nya adalah di 3.240. 3.240. Kalau di sini satu putaran 400, kalau 8 putaran aja 3.200. Masih ada 40 meter lagi ke depan. Nah, ke depan ini 40 meter. Di sanalah nilai 100-nya. Kemudian batas kelulusannya berapa? Yaitu dinilai 41. Jika dikonversikan dengan jarak yaitu 2096 meter. 2000 berarti satu putaran 400, 400 kali 5, 2000. Tambah 96 meter lagi, sekitar sana lah. Ya, di sana, di ujung sana ya. Terus. Jadi di sana 2096 meter dengan nilai 41, ya sama dengan 41, itu nilai batas kelulusan. Kalau di bawahnya itu udah masuk lulus pertimbangan ataupun bisa nggak akan lulus. Makanya dapatkan nilai maksimum tadi ataupun lewati batas kelulusan tersebut sehingga aman di tes kesegaran A ini lari 12 menit ya. Nah, untuk pria ya. Kemudian untuk wanita yang ingin mendaftarkan di PAPK TNI ini juga memiliki tabel penilaian yang berbeda. Untuk nilai maksimum wanita PAPK itu adalah di 2435. 2435 berarti kalau di sini 6 putaran saja 2400, 4 kali 6 2400 tambah 35 meter ya, 35 meter ini. Tambah. Oke. 35 meter. Kemudian nilai batas kelulusannya itu di nilai 41 juga. Kalau dikonversikan menjadi jarak yaitu sekitar 1774. Ya, betul, 1774 meter. Dimana kalau 4 kali 4 saja, 4 putaran saja itu sudah 16.600. Berarti kalau 1774 berarti 1600 tambah 174. Nah, sekitar di sana, pojokan sana ya. Itulah ya batas minimum untuk wanita yang ingin mendaftarkan diri menjadi PAPK. Jadi 1774 adalah batas kelulusannya. Nah, harus lewat itu. Kalau nggak lewat ya sudah, pesaing-pesaing Anda ataupun peserta lainnya bisa di atasnya itu ya nilai Anda akan kalah. Ya, oke, saya akan masuk ke berikutnya itu PAPK TNI ya. Sekarang bagi mereka yang ingin mendaftarkan taruna dan perwira PSDP itu berbeda juga ya. Untuk taruna dan perwira PSDP itu memiliki nilai tertinggi yaitu nilai maksimalnya yaitu 3.507. Ini juga berlaku bagi Bintara dan Tamtama. Jadi taruna, perwira PSDP, Bintara Tamtama, prajurit karir itu ya, BAPK itu, BATA PK itu
itu memiliki nilai maksimum 3.507. Ya, 3.500 berarti 3.000, kalau 8 putaran saja 3.200 karena 8 kali 4 3.200. Nah, sekarang ditambahkan lagi sekitar 307. Berarti setengah putaran jadi 200 tambah 100 lagi 7. Nah, sekitar sana. Berarti ditambah 307. Belum masuk ke 9 putaran. Nah, itulah nilai maksimum 3.507 ya. Itu maksimal untuk nilai 100 Taruna, kemudian Perwira PSDP dan Bintara Tamtama. Kemudian batas minimumnya berapa? Nah, ini sedikit berbeda. Batas minimum untuk Perwira PSDP, Taruna dan Bata PK ini sedikit dibedakan. Yang sama itu Taruna dan Perwira PSDP, di mana batas minimumnya tuh dinilainya bukan 41 ya, sama kayak PPK, tapi dinilai 35 ya. 35 kalau dikonversikan dalam jarak itu menjadi 2.272. 2.772 berapa putaran? Ya, putaran satu putarannya aja 5 putaran aja 2.000 meter, kok 5 putaran 2.000 meter, berarti masih ada sekitar 272 sekitar di sana. Jadi 5 putaran tambah lagi sampai di pojokan sana, belum di 282 di sana. Oke, itu batas minimum untuk Taruna dan Perwira PSDP ya. Kemudian untuk ininya bagaimana? Untuk wanitanya bagaimana? Ya. Untuk wanita di sini untuk mereka yang mendaftarkan Taruni, Perwira PSDP dan juga Bintara PK ya. Di sini maksimumnya itu 2630. 2630 meter itu nilai 100-nya. Berarti 6 putaran 2400 ya. 2630 berarti tambah sekitar, kan sini 2400, berarti tambah 230 lagi. 230 lagi ya. 2400 tambah 230 berarti 2630 sekitar di sana. Itu nilai maksimum untuk wanita ya. Berikutnya saya akan membahas nilai batas minimum ya. Nilai minimum kelulusan ya. Nilai kelulusannya untuk Taruna dan PSDP di sini itu berbeda untuk wanita ya, yaitu di 1875 meter. 1875 meter, di mana ininya juga 35. Batas nilainya minimumnya adalah 35 di jarak 1875. Di mana itu ya, 4 putaran aja 1600 ya, 4 putaran 1600 ditambahkan 275. Itu batasannya ya. Oke, saya lanjutkan ke mereka yang ingin mendaftarkan menjadi Bintara dan Tamtama PK ya. Saya akan pisahkan pria mana dan wanita mana. Untuk pria, sekarang pria untuk Bintara dan Tamtama sama dengan Taruna dan PSDP tadi ya, yaitu maksimalnya adalah di 3507, itu nilai 100-nya. Kemudian nilai minimumnya untuk Bintara Tamtama ya, untuk pria itu berada di 2386. 41 ya. Nilai 41 itu dikonversikan jadi 2386. Berapa putaran? Ya kalian hitung sendirilah, kalikan 400. Kemudian untuk wanita ya, untuk wanita Bintara PK, untuk wanita di sini maksimumnya adalah 2630. 2630 maksimal nilai 100-nya. Sedangkan minimumnya untuk Bintara PK yaitu 1953 dengan nilai 41. Jadi itu batasannya, nilai 41 untuk wanita Bintara ya. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan sana, pedomani hal ini ya. Itu saya sudah jelaskan ya secara detail. Saya mengacunya di Bujuknis tentang tes kesemaptaan jasmani, yang dimana ini sebagai acuan untuk menilai seseorang berapa kisaran yang didapat pada saat tes kesemapatan jasmani, terkhusus di kesegaran A, lari 12 menit. Bagaimana Anda mensiasati
Bagaimana Anda mengatur strategi, bagaimana Anda mengatur latihan, saya serahkan pada Anda. Sudah tahu bagaimana? Lihat di YouTube saya sebelumnya, bagaimana lari 12 menit. Ya. Kapan langkah itu ditambah, kapan bertahan, kapan nambah kecepatan, bagaimana nafasnya, itu sudah dijelaskan secara detail. Nah, ini yang tadi saya jelaskan hanya bobot nilai, tabel-tabel penilaian maksimum dan batas kelulusan bisa dijadikan acuan. Jadi tidak sama antara PK, Taruna, PSDP, Bintara Tamtama, berbeda. Pria juga berbeda, wanita juga berbeda, maksimumnya berbeda, minimumnya berbeda. Jadikan acuan ini. Berlatihlah dengan baik, saya yakin nanti ke depannya Anda akan dapatkan nilai yang maksimal. Ya, kalau Anda berlatih. Kalau enggak pas-pasan, ya nggak apa-apa sih nilainya pas-pasan, ya batasan bawah di 41. Tapi kalau teman Anda kuat semuanya, teman Anda di atas kalian, ya Anda akan kalah dengan ranking. Sayang, ya. Itu untuk di kesegaran A. Untuk kesegaran B nanti saya akan bahas tersendiri pada video berikutnya. Saya hanya bahas di kesegaran A saja, di mana ingat penilaian di tes kesegaran jasmani itu di kesegaran A ditambahkan kesegaran B, dibagi 2. Itulah nilai kesegaran jasmani. Nah, nilai kesegaran jasmani ini nanti dikalikan bobot 50%. Nah, itulah nilainya. Nanti ditambahkan di nilai postur dikalikan bobotnya 20%, ditambahkan juga nilai ketangkasan jasmani dikalikan bobot. Nah, dikalikan bobot ya, kesegaran jasmani dikalikan bobot. Nah, ditambahkan ketiganya ini, dibagikan 3. Nah, itulah nilai kalian, ya. Oke, saya lanjutkan nanti di video berikutnya, bobot nilai dan nilai maksimal untuk kesegaran B, khususnya di kesegaran jasmani. Tetap semangat, tetap terus pantau channel YouTube Kartan Tactical dan dapatkan informasi-informasi penting bagi mereka yang ingin mendaftarkan prajurit TNI. Demikian dari saya, terima kasih banyak, tetap semangat. Kartan Tactical, always forceful. Kartan's Tactical, always forceful.